Pada tanggal 25 Desember tahun 2020, Kementerian Pertahanan Rusia secara resmi memperkenalkan pesawat tempur Sukhoi Su-57. Ini merupakan Su-57 operasional pertama dari total 77 unit yang dipesan. Angkatan Udara Rusia direncanakan akan menerima keseluruhan pesawat pada tahun 2028. Sejak terbang perdana 11 tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 2010, telah dibuat 10 unit pesawat tes yang dapat terbang. Selain itu, ada 4 unit yang tak dapat terbang untuk pengujian di darat. Pesawat-pesawat ini menjalani serangkaian uji coba dan evaluasi. Bahkan telah diuji coba di wilayah konflik Suriah pada Februari tahun 2018. Sukhoi Su-57 merupakan pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan sejak tahun 2004 untuk menandingi pesawat tempur generasi kelima dari Barat, utamanya Amerika Serikat yakni F-22 dan F-35. Sebagai pesawat tempur generasi kelima, Su-57 memiliki kemampuan stealth, kecepatan super cruise, sistem radar dan avionik super canggih, serta sensor dan data yang terintegrasi. Namun, pesawat ini juga tetap mempertahankan kemampuan super manuver. Sejarah lahirnya Su-57 dapat ditelusuri dari tahun 1979 ketika Uni Soviet membuat program perancangan pesawat tempur generasi terbaru yang direncanakan bisa beroperasi mulai tahun 1990. Program lanjutan yang bernama Multifunctional Frontline Fighter (MFK) dibuat untuk menghasilkan pesawat tempur baru yang akan menggantikan MiG-29 dan Sukhoi Su-27. Program ini terhenti akibat kesulitan finansial setelah pecahnya Uni Soviet. Pada tahun 2001, dimulai program baru yang disebut I-21 atau Detail 21. Pada tahun 2005, dimulai pendanaan pesawat Su-57 dan pada tahun 2009 mulai dibangun 3 prototipe pesawat tersebut. Tri-50 terbang perdana pada tanggal 29 Januari tahun 2010. Sementara itu, untuk mengisi gap antara pesawat tempur generasi Sukhoi 27 dan MiG-29 dengan pesawat generasi kelima, sebagian fitur teknologi Su-57 disematkan pada update Sukhoi 27, yakni Sukhoi 35. Su-57 memiliki panjang 20,1 meter, rentang sayap 14,1 meter, dan tinggi 4,47 meter. Bobot kosongnya adalah 18 ton, dengan bobot penuh bersenjata mencapai 25 ton. Pesawat mampu lepas landas dengan bobot total maksimum 35 ton dan dapat mencapai kecepatan maksimum 2120 km per jam. Mesin yang digunakan saat ini adalah sepasang mesin turbofan Lyulka Saturn AL41F1 yang memiliki daya dorong sebesar 88,03 kN dan mencapai 140,22 kN dengan afterburner. Varian baru yang direncanakan, yaitu Su-57M, akan menggunakan mesin baru yang lebih bertenaga. Su-57 menggunakan sistem avionik utama yang terdiri dari Multifunctional Integrated Radio Electronic System (MIRES) yang meliputi radar N036 Bielka dan sistem elektronik L402 Himalaya. Radar N036 merupakan radar jenis AESA yang mampu mendeteksi dan melacak banyak sasaran secara bersamaan, bahkan dalam berbagai spektrum gelombang radar. Sistem avionik juga meliputi sistem elektrikal ke-10 dan sistem pertahanan diri. Sistem senjata Su-57 terdiri dari 2 ruang senjata internal yang masing-masing memiliki 3 hardpoint. Persenjataan termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan berbagai macam turun. Kokpit Su-57 menggunakan konsep glass cockpit dengan layar LCD yang menampilkan informasi penting. Sistem pengendali utama berupa HOTAS, Hands on Throttle and Stick. Pesawat juga dilengkapi dengan kursi lontar untuk keadaan darurat. Meskipun mengalami beberapa kecelakaan selama pengembangan,
Rusia memiliki rencana untuk membuat varian ekspor Su-57 yang direncanakan akan diperkenalkan pada tahun 2022. Beberapa negara telah menunjukkan minat untuk membeli Su-57, termasuk Turki, China, India, Aljazair, Uni Emirat Arab, Irak, dan Vietnam. Melalui pengembangan dan spesifikasi yang ditawarkan, Sukhoi Su-57 menjadi pesawat tempur generasi kelima yang menggabungkan kemampuan stealth, manuverabilitas, dan sistem avionik canggih untuk mendominasi medan pertempuran masa depan.